seperti rusa yang rindu Bapa akan air yang adalah Engkau sendiri. Kami merindukan Bapa. Tuhan, saat ini sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami lewat perbuatan yang Engkau lakukan, kami ingin meneladaninya Bapa. Kami ingin mewujudkannya, dan sekarang kami lakukan. Kami merayakan Pondok Daun atau Sukot ini untuk mengucapkan syukur kami, mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, hasil dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mendengar dapur-Mu, firman Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Bapa, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan di dalam tangan-Mu, di dalam Yesus HaMasiah yang kudus, nama yang ajaib itu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudaraku. Ini kali pertama kalau kita merayakan yang terakhir dari ini ya. Yang pertama ya. Setelah COVID ya. Iya kan yang pertama ya. Dari Rososana. Pada ini tatap muka. Baik. Ya, di zaman Orde Reformasi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama secara bergantian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yohanes pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, kita baca secara bergantian. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat terakhir, ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya undang Bapak Ibu, kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kalau kita berbeda Alkitabnya atau kitab sucinya nggak apa-apa. Ya, beda terjemahan, tetapi kan intinya sama sebenarnya ya. Baik, saya bacakan judul perikopnya. Yesua pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Yang pertama, ayat pertama. Sesudah itu Yesua berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika dia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal yang demikian, maka dirimu adanya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya bersama-sama. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu telah ada waktu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Nah, kalau kita baca tadi dari nats ini, jelas sekali dikatakan pada ayat pertama apa tadi? Bahwa Yesus pun merayakan. Nah, ada sesuatu hal tentang Pondok Daun, ya, tanpa bermaksud melecehkan yang lain. Maksudnya yang sama dengan kita yang mengimani Yesus HaMasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ini tidak dirayakan, kan begitu? Ya kan? Kan kita pengikutnya, bahkan menjadi muridnya. Kalau murid tentu harus melakukan apa kata gurunya. Kan Yesus HaMasiah adalah guru kita. Bukan hanya guru untuk murid-muridnya pada zamannya, tapi untuk kita semua. Tetapi kita, saya lihat nih, tidak semua merayakan ini. Apakah karena ada kata Yahudi di sana? Kan begitu. Tetapi kita tidak bermaksud menyelidiki sampai ke situ. Bagi kita adalah sebagaimana apa yang pernah dikhotbahkan dari mimbar ini oleh Pak Yakob, kebenaran, melakukan kebenaran. Ya, ini kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti kita
diragukan kemuritannya atau kepengikutannya begitu. Kenapa? Ya Yesus melakukan kok. Kita mengimaninya, tetapi apa yang dilakukan tidak kita tiru. Padahal apa sih susahnya melakukan ini? Saya pikir nggak susah Bapak Ibu ya. Hanya kita berkumpul. Kalaupun misalnya kita tidak berkumpul secara fisik seperti ini, atau yang disebut sekarang luring, luar jaringan, ya kan? Orang-orang merayakan daring. Daring itu kalau dalam bahasa Batak itu agak aneh artinya ya. Oh, ada yang pengen tahu? Ada yang pengen tahu Bapak Ibu? Mohon maaf ya, kalau daring itu berarti gatal-gatal. Bapak Ibu, daring itu gatal-gatal. Ya, ya, nggak tahu nih. Ada orang Batak nggak tahu daring ya, itu luar biasa. Ya, tapi kita tidak bermaksud melucu. Memang itu yang terjadi Bapak Ibu, benar kan? Oh, ada sekarang hybrid katanya. Itu lebih tepatnya begitu. Maklum lidahnya lidah Melayu nih. Hybrid, apa tuh Pak hybrid? Luring dan daring. Makin bingung kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ternyata ada yang sebagian bertemu dengan kita seperti ini, kemudian ada yang melihat melalui ini nih, Zoom atau apa namanya, media online seperti ini, atau siaran langsung. Ya Pak Yakob ya, Pak Yakob sering, live. Nah, lebih tepatnya live, seperti itu. Nah, memang ada yang melakukan seperti itu, tetapi, nah saya ingat nih, saya diingatkan oleh Pak Haposan katanya seperti ini. Harus ada pertemuan loh katanya, pertemuan raya. Ya kalau raya ada kata rayanya, berarti nggak mungkin daring kan? Berarti harus luring, cuma padahal. Ini dia. Iya. Berarti harus luring. Artinya kita berjabat tangan secara fisik, ya kan? Nah, kan begitu. Nah, pada zaman itu dilakukan oleh Yesus. Nah, tapi ada yang aneh Bapak Ibu. Kita lihat ya, apa yang aneh nih. Nah, tetap agak gelap, agak ini ya, nggak kebaca ya. Kalau kita matikan ini, semakin susah. Mantap ternyata. Cuman sayangnya kalau dipoto makin jelek nanti. Tidak itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama, Yesus merayakan hari raya Pondok Daun ya. Itu tadi yang pertama. Saudara-saudaranya menyuruh Yesus supaya ikut merayakan dengan maksud murid-murid tahu perbuatan itu. Nah, ini apakah murid-murid tidak kelihatan pada saat itu? Kemana murid-muridnya? Bapak Ibu coba. Ini modelnya kita setengah pengajaran, setengah khotbah. Kemana murid-muridnya? Oh ternyata takut karena sudah dimata-matai, diancam, mau dibunuh. Bukan hanya ya. Nah kalau bahasa sekarang kata Pak, ini disomasi. Bapak Ibu tahu kan disomasi? Diperingatkan. Awas loh kalau tidak 3 kali 24 jam. Dalam 3 hari tidak dijawab. Nah, begitu. Kalau masih mengajar, nah kira-kira begitu. Kalau masih mengajar di sini, di sinagoga ini, awas loh. Murid-muridnya kabur duluan, ya kabur lah kan begitu. Kenapa kabur murid-muridnya? Karena memang pada saat itu apa ya? Tidak ada perlindungan buat mereka. Sama sekali semua apakah tua-tuanya, para ahli-ahli kitab, ya, semua bermuka dua. Ada yang secara diam-diam pengen mendengar, itu di bagian-bagian akhir ada ini ayatnya. Tetapi berbisik-bisik gitu. Nah, manakala para ahli Taurat memperingatkan mereka kabur. Nah, itu yang terjadi. Nah, kok kenapa ya kenapa saudara-saudaranya menyuruh perbuatan seperti itu? Padahal pasti tahu bahwa Yesus itu sedang dicari, diancam untuk dibunuh. Kenapa? Nah, ini menyeratkan suatu hal. Ternyata bisa Bapak Ibu dalam keluarga juga ada ketidakcocokan. Dan mungkin nggak tahu saudara-saudaranya, apakah adiknya, kan adiknya barangkali seperti itu ya. Kan belum, pada waktu itu kan belum ini ya. Yang lahir duluan tentu Yesus kan? Ya kan? Nah, sebelum perkawinan atau pernikahan. Perkawinan ya. Kalau kita
Kita bicara undang-undang itu perkawinan, bukan pernikahan. Itu di sebelah itu ngomongnya kan gitu. Nah, jadi apa? Apakah tidak tahu? Tahu. Berarti kan ada maksud yang tidak jelas kan? Karena kemudian dibuktikan ayat 3. Seterusnya. Karena saudara-saudaranya pun tidak mengakui atau mempercayai. Ini dia. Memang Tuhan Yesus mengatakan di dalam nats yang lain, Nabi tidak diakui di kampungnya. Di kampung sendiri dia jadi, maaf nih kalau bahasa umum, jadi kambing. Ya, kalau bahasa umum. Kalau di luar teritorinya itu menjadi singa. Bukan singa. Banteng. Nah, itu. Anak Medan ngomong anak Medan pas. Jadi maksudnya Yesua itu pasti diketahui oleh saudara-saudaranya bahwa ada ancaman. Kok nggak sayang gitu ya? Kok malah nyuruh? Bahasanya aneh lagi. Supaya orang tahu apa yang kamu lakukan. Supaya orang tahu apa yang kamu lakukan. Loh, muridnya kan ada. Kan muridnya udah tahu, banyak kan muridnya kan, bukan hanya 12 kan? Banyak kan muridnya. Berapa muridnya Pak John? Ada yang 70 kan? Bahkan sebenarnya lebih dari situ. Yang pernah saya pelajari, ada teorinya, itu ratusan. Yang diam-diam seperti tadi. Bisik-bisik. Masuk di hatinya tetapi tidak berani terang-terangan. Ini di dua muka ini berbahaya kan? Iya kan? Contoh nih Bapak Ibu. Yang tidak terang-terangan, sebut saja misalnya Yusuf dari Arimatea. Ya, Yusuf dari Arimatea muncul kemudian kan setelah mati. Ya, kita tidak permasalahkan, kita tidak hendak mencari kelemahan, tetapi ini adalah fakta bahwa banyak yang sebenarnya menerima ajaran itu, tetapi mereka takut dengan para penguasa, katakan seperti itu. Karena apa? Diancam mau dibunuh. Sehingga saudara-saudara pun akhirnya ya menjadi seperti Judas Iskariot, menjadi seperti pengkhianat. Itu dia. Nah, apa yang dapat kita ketahui selanjutnya dari nats ini Bapak Ibu? Dikatakan jawab Yesua kepada mereka. Ini di dalam kitab Yohanes selanjutnya ya, ayat yang ke-16. Di Yohanes 7 ayat 16 dikatakan begini, jawab Yesua kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Tuhan mengatakan, aku tidak perlu memberitahukan kepada banyak orang, cukup muridnya maksudnya, bahwa siapa diriku. Meskipun sebenarnya sudah banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesua. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Yohanes 7 ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kenapa sampai mengatakan seperti itu? Yesus mengatakan seperti itu karena banyak orang, terlebih penguasa pada zaman itu mengatakan itu ajarannya sendiri. Padahal Yesus mengatakan, Bapa yang memberikan itu kepadaku, lalu aku sampaikan kepada kamu. Untuk apa? Melengkapi yang sudah pernah ada. Apa yang pernah ada? Ya Taurat itu, yang kita sebut sekarang perjanjian lama. Tetapi ini menjadi masalah buat orang-orang. Karena di situ apa? Itu ajaran sudah turun-temurun. Kok ada orang yang menambah-nambahi seperti itu? Kenapa ada? Ini anak siapa? Apalagi kalau dilihat, maaf ya, ternyata dari zaman dulu sampai dengan detik ini yang saya tahu, orang masih memandang muka. Itu kan ada tukang kayu. Itu kan bukan siapa-siapa. Itu saudara-saudaranya ada dengan kita tiap hari, misalnya main bola bekel, misalnya seperti itu. Main apa lagi? Memang ada kelereng waktu itu, ada karet, ada ya. Kalau orang Batak bilang marsteka ya. Artinya lompat-lompat itu loh, biasanya cewek itu yang main begitu. Tiap hari ada bersama kita, kan masih remaja-remaja kan? Adik-adiknya loh, iya kan? Nah, pada saat Yesus sudah berumur 30-an kan begitu. Nah, itu orang-orang selalu melihat siapa sih dia?
apa yang dipunyainya. Selalu begitu. Pada zaman itu. Dan sekarang pun selalu begitu. Selalu cari dulu siapa dia, gitu ya kan? Apa sih dia taunya, gitu kan? Dari mana dia? Selalu begitu. Sehingga kemudian karena sudah ada penolakan seperti itu, otomatis dia akan terima ajarannya. Bilang aja deh apa terserah lu deh, gitu. Ajaran seperti apa? Paling juga lu yang ngarang, gitu kan? Padahal Yesus mengatakan tadi di nafsi itu apa? Itu bukan dari aku, bukan kata-kataku, itu dari Bapakku, diilhamkan kepadaku, saya ajarkan kepada kamu. Nah, dengan kata lain, kalau saudara-saudara mengatakan tunjukkan dirimu, sebaliknya Yesus mengatakan itu bukan ajaran, bukan dari aku, dari Bapakku. Apa artinya? Artinya bahwa saudara-saudaranya mendorong dia supaya lebih dikenal orang. Dikenal orang, bukan ajarannya. Ini dia. Sementara Yesus tidak mau seperti itu. Bukan kepengen kehormatan apa? Duniawi, seperti judul dari renungan singkat kita ini. Tidak mencari kehormatan duniawi. Kalau sudah mengomong diri sendiri, tuh bagian akhir dari apa yang dikatakan Yesus yang adalah firman, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kalau menyampaikan ajaran apa yang dari Bapa Yahweh. Kalau mengajarkan dari dirinya, ya zaman sekarang disebut itu jadi teologi, ajaran manusia. Mohon maaf, secara berani mengatakan itu menjadi dogma, doktrin. Ya, kalau doktrin ya karangan manusia, bukan apa yang tertulis di kitab suci ini, di Alkitab ini. Kita berusaha melakukan ini, meskipun kita tidak sempurna melakukannya. Dan tidak mungkin bisa melakukan seperti apa yang tertulis 100%. Tetapi kita punya niat, selalu saya katakan begitu. Niat kita untuk melakukan yang benar. Saya percaya kita semua juga berpikir seperti itu. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang benar. Supaya apa? Supaya selamat, kan itu. Goalnya kan itu. Betul kan Bapak Ibu? Nah, Yesus tidak mencari hormat dengan apa yang diajarkannya. Nah, berkebalikan dengan apa yang yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Berarti saudara-saudaranya ini memikirkan apa? Duniawi, kehormatan. Ini dia. Bukankah sekarang ini saya bukan nyinyir ya Bapak Ibu ya. Pemberitaan cenderung jadi lari dari apa yang sebenarnya. Kebanyakan lawakannya daripada firmannya, bukan memotivasi, malah akhirnya kita bingung. Ya, bingung kenapa? Ini kita mendengar lawakan apa gitu kan? Ya, jangan sampai kita mengekspos satu suku bangsa misalnya ya, kejelekannya begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ya. Memang sih seolah-olah kedengarannya enak didengar bahwa itu lucu. Tetapi itu sudah melecehkan ke suku bangsaan orang. Pernah dengar kan Bapak Ibu ya kan? Ada seperti itu kan? Saya tidak sebut nama loh ya, Bapak Ibu nggak boleh. Nah, itu ITE, undang-undang ITE. Itu ya. Nah itu berarti yang mau diberitakan mana? Kejelekan orang lain kan? Bukan firman. Ini berani saya katakan, bukan hanya bermasalah dengan firman ini, bermasalah dengan hukum dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Oh iya, namanya pelecehan agama, penistaan katanya, itu lebih tepatnya seperti itu. Janganlah, kalau memang orang nggak mau dengar, ya kita mohon supaya orang mau dengar, supaya sehingga tinggal di dalam hatinya apa yang mau kita sampaikan. Karena yang mau kita sampaikan itu adalah firman. Wah ini nyinggung saya, nggak apa-apa. Tetapi supaya enak didengar, lalu kita menyampaikan yang menyimpang dari sini, dari kebenaran, istilah Pak Yakob, ya sudah. Itu berarti kita menyesatkan orang. Jelas banget itu. Menyesatkan. Jangan sampai mengekspos kejelekan orang lain supaya kita ditertawakan. Kita bahagia dengan tertawanya orang lain. Nah, memang kita artis. Bukan pelayan itu, bukan artis. Apapun yang jabatan kita, mau pengajar seperti yang tertulis, yang yang berdoa, bermain musik, meskipun ada tertulis seperti itu ya, bermain musik, itu pelayanan.
bukan artis. Oh Pak, saya dengar ada tertulis artis rohani. Ya itu salah kaprah. Berani loh saya katakan. Kalau artis itu kan seni. Emang Alkitab seni. Ini lebih dari seni loh Bapak Ibu. Barangkali saya katakan ini lebih dari teori-teori apa yang Bapak Ibu mau pelajari. Ya ada. Tapi lebih dari situ. Nah itu Kidung Agung kan maksudnya saya tahu Pak. Nah, artinya apa? Kalau dikatakan artis rohani, salah kaprah Bapak Ibu. Saya berani katakan. Kalau kita nyanyi lagu rohani, taruhlah terkenal. Ya sebut aja misalnya, siapa ya yang penyanyi rohani lah kalau saya sebut. Siapa misalnya? Ya, ini saya jadi silo. Maria Sandi. Kalau dia mengharapkan tepukan atas suaranya yang bagus, itu masalah. Masalah dengan firman Tuhan. Itu berarti yang menonjol keartisannya, bukan pujiannya. Kalau kita diberikan suara yang bagus, suara yang indah, suara yang nyaring, barangkali suaranya seperti Pavarotti gitu ya. Yang begitu. Nah itu, ketawa kan? Tapi saya tidak mencari hormat. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Jangan pernah nanti kalau Pak John jadi pemain kahon yang terkenal, artis rohani, jangan mau disebut artis rohani. Iya, kok gitu? Iya pelayan kok artis. Iya saya nggak pernah terima itu. Jujur saya nggak pernah mengatakan artis rohani. Mari kita. Siapa kek namanya tadi? Mau Maria kek? Maria yang lain ya, bukan Maria yang di sini. Nah, atau siapa misalnya Mawar yang lain, bukan Mawar yang ada di sini. Misalnya namanya artis rohani. Nah, kalau di kampung-kampung nggak pernah loh saya lihat datang artis rohani dari ibu kota. Nah, kebetulan saya kemana tuh di Sulawesi ya. Siapa yang datang? Mirip-mirip namanya Bu seperti Ibu. Nggak saya ulangi namanya nanti kena ITE juga kan. Nah, padahal saya bicara ngomongnya yang benar gitu. Nah, itu orang berbondong-bondong, ada artis rohani dari ibu kota. Gitu. Saya pikir di desa-desa lain juga begitu, bukan hanya kebetulan saya mengunjungi waktu itu di Manado. Nah, apa katanya? Nah, kita mari ke tempat kebaktian, ada KKR. Ternyata mau lihat artis rohani, bukan mau dengar ini Bapak Ibu. Aduh kasihan. Kalau orang Manado bodoh, kasihan nih. Itu dia, kasihan. Bukan mau dengar firman, dengar keindahan suara, bagusnya musiknya. Bukan berarti saya karena musik kita pas-pasan jadi saya membesarkan hati Bapak Ibu, enggak ya. Kalau memang kurang kita berdoa supaya Tuhan cukupkan, ya kan? Amin. Nah itu, jadi ini dia. Kalau manakala kita sudah mencari kehormatan untuk diri kita supaya kita dihormati, disanjung apalagi, lalu kita menerima itu, alamat yang salah. Tuhan Yesus aja sudah mencontohkan di sini di dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 6. Dikatakan, aku bukan mencari kehormatan bagi diriku. Yang kusampaikan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran Bapa Yahweh. Itulah maknanya sebenarnya. Nah saya ketika tadi kemarin ini merenungkan ini, iya, momennya pas. Apa maksudnya? Kenapa pada saat itu Yesua menyatakan seperti itu pada saat perayaan Pondok Daun? Karena memang sampai dengan sekarang pun hal itu relevan, Bapak Ibu Saudara. Itu tadi yang saya katakan, ingin dihormati, ingin lebih terkenal gitu ya. Nggak salah sih terkenal, nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang salah dengan terkenal, nggak ada yang salah dengan dia kaya gitu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kalau misalnya pemberita Injil katakanlah misalnya, itu pastor si Anu, pendeta si Anu kaya gitu. Salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah kan? Nggak salah. Yang menjadi masalah kalau menggambarkan itu kan menjauhkan dirinya dari komunitas kita seperti ini. Lalu yang kedua apa? Memberitakan ini tadi. Bukan ini yang diberitakan. Bobotnya kalau misalnya ada ukurannya, kok lebih banyak lucunya daripada tegurannya. Padahal kan teguran kan sebenarnya ini teguran loh. Saudaranya bilang, bukan urusanmu, kira-kira begitu. Ini urusan Tuhan. Gitu. Cuman Yesua sebagaimana digambarkan adalah secara manusia ya. Orang yang lembut tidak menegur adik-adiknya.
tidak menghardik. Nah, bahasanya ya seperti itu. Mengatakan waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah, ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, oh waktunya belum tiba, berarti saat kematiannya. Ya itu betul, tetapi bisa kita juga tafsirkan waktunya maksudnya biar deh kamu sendiri berangkat duluan ke perayaan itu, saya menyusul. Dan terbukti kemudian memang Yesus juga pergi juga tanpa rasa takut dan mengajar. Gitu. Tetapi lagi-lagi yang dikatakannya dia mengajar apa? Karena Bapa Yahweh yang memerintah, menyuruhnya untuk memberitakan. Bukan karena memang diprovokasi oleh adik-adiknya itu, saudara-saudaranya, bukan karena diprovokasi. Tetap dia ikut merayakan dan bahkan mengajar di sinagoga. Katakanlah di gereja ya, seperti itulah. Mengajar orang banyak. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Nah, kesimpulannya nih. Ya Pak John ya, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya begini. Merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Sukot itu berarti meneladani Yesus HaMasiah, dan itu wajib bagi setiap orang percaya. Ya. Kita sudah melakukannya, terpujilah Bapak Yahweh. Yang kedua, melakukan perintah Yesus HaMasiah haruslah dengan hati yang tulus dan murni, bukan karena ingin penghormatan dunia itu tadi. Jangan, jadi sekali-sekali kalau nanti adik-adikku barangkali di sini ada yang jadi penyanyi rohani, jangan mau disebut artis. Kenapa? Kalau artis itu urusannya dengan yang indah-indah, ya, firman Tuhan di atas itu, ya. Bilang aja penyanyi rohani atau pemuji, gitu ya, penyembah yang apa? Yang benar Pak, penyembah yang benar, ya kan? Betul nggak penyembah yang benar? Betul Pak John? Nah, menurut dia. Jadi Bapak bisa juga dong artis, itu kan menunjukkan bahwa dia ahli. Ya ahli, tapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Semua indah di mata Tuhan. Nah, bersyukurlah kita kalau misalnya kita bisa memainkan alat musik, suara kita bagus, bisa seperti yang saya contohkan Papa Roti tadi. Bersyukurlah kita. Karena apa? Karena kita pasti diperhitungkan, ya kan? Oleh Bapa Yahweh. Jerih lelamu tidak? Amin. Terpujilah Bapa Yahweh sendiri Yesus HaMasiah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pengajaran yang boleh kami terima, di mana mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mencari kehormatan apabila kami ingin melayani. Tuhan, jauhkan kami dari situ Bapa. Apapun kemudian bila kami dikenal oleh orang lain, jangan izinkan kami Bapa supaya kami jangan sombong Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sehingga kemudian kami dapat hilang. Oleh karena itu Bapak, kami mohon terus pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan kepada kami semua yang ada di sini, siapapun kami Bapak. Apabila kami Tuhan dikenal banyak orang, jangan izinkan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami sudah mengakhiri ibadah-Mu Bapa. Engkau sudah memberikan kami waktu yang indah bersekutu Bapa, memuji dan muliakan nama-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami sudah menaikkan puji-pujian Bapa di hadapan Tuhan. Kami percaya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga sudah mendengar dafar-Mu atau firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami, yang mengajari kami supaya meneladani Engkau Bapa Yesus HaMasiah dalam menjalankan kehidupan kami ke depan selepas kami dari ibadah ini. Terima kasih untuk kami boleh bersekutu merayakan hari terakhir dari Pondok Daun atau Sukot ini, yang menggambarkan sukacita kami, ucapan syukur kami atas apa yang kami dapatkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Semua harus kami syukuri. Itulah perintah-Mu kepada kami, mengucap syukur dalam segala hal, terlebih di dalam ibadah perayaan Hari Raya Pondok Daun yang terakhir ini. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, sebagaimana kami sudah berdoa di dalam doa syafaat pokok doa kami, Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan program dari gereja kami ini, GPF Grabirat Menusa Bekasi Bapak. Rencana yang terdekat, apakah melakukan
ibadah atau kebaktian padang kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala yang diperlukan buat kami, sehingga kami dapat melakukannya. Semua juga kami tujukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, supaya semakin mempererat silaturahmi di antara kami, kebersamaan di antara kami jemaat yang sini, seberapapun kami yang ada. Kami mohon Tuhan memimpin supaya semua jemaat yang ada boleh ikut Bapak, berkesempatan ikut, sehingga kami bersama-sama menikmati ibadah itu Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga rencana-rencana atau program jangka panjang kami ke depan, kerinduan kami, sebagaimana Tuhan ketahui keinginan kami, kerinduan kami Bapak. Kami ingin mendapatkan tempat ibadah tersendiri milik kami Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya lambat itu cepat Tuhan pasti memberikannya bagi kami. Mari jalan niat kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan sinode GPF di mana kami boleh bergabung. Tuhan berkati seluruh jemaat di Indonesia maupun di luar negeri, di Malaysia. Berkati semua para pelayan Tuhan. Berkati terlebih para pemimpin kami, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, supaya mereka dapat Tuhan menjalankan program-program yang sudah disusun sehingga tercapai visi dan misi daripada GPF ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tuhan mengatakan terkutuk yang mengutuk bangsa Israel dan diberkati yang memberkati bangsa Israel. Kami semua di tempat ini memberkati bangsa Israel. Terberkatilah bangsa Israel sehingga kami pun diberkati sebagaimana berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kami diberkati, keluarga kami diberkati. Terima kasih Bapak. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah kami Bapak, perjalanan kami. Apapun moda transportasi yang kami gunakan, kami percaya Tuhan menjadi jurumudi bagi kami. Kami tiba di rumah kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita tinggi untuk menerima berkat dari Bapak Yahweh Besem Yesus HaMasiah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh memberkati dan melindungi. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, bakal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para sarai-sarainya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.